Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Hidayatullah dengan NIM 211062. Akan sedikit menjelaskan tentang penilaian indeks kualitas tanah menggunakan metode VSA. Pertama, informasi lahan yang saya amati yaitu lahan yang dimiliki oleh Bapak Ahmad Zainuri yang berada di Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawa, Jember. Kedalaman sampel yang saya ambil yaitu 30 cm dengan kelas drainase baik. Penggunaan lahan tersebut yaitu digunakan sebagai kebun durian. Selanjutnya ini ada visual score pada tiap-tiap indikator atau parameter dan dikali dengan pembobotan yang nantinya akan menghasilkan total yang disebut soil equality index. Yang pertama terdapat parameter soil texture atau tekstur tanah. Di sini saya memberikan skor 1 yaitu dalam kondisi sedang, karena kelas tekstur yang berupa sandy loam yang memiliki tekstur halus namun sedikit kasar. Hal ini menunjukkan bahwa tanah memiliki tekstur dominan lempung berpasir. Menurut Harjo Wiguno 1992 bahwa kelas tekstur clay loam memiliki proporsi fraksi tanah berupa 20-45 pasir, 15-52,5 debu, dan 27-5,40 clay. Kemudian ada struktur tanah yang dimana saya memberikan skor 2 dengan kondisi baik. Berdasarkan hasil pengamatan di lapang, diketahui bahwa tanah mengandung agregat gumpalan kecil-kecil. Tanah juga didominasi agregat kecil bahkan halus. Oleh karena itu, struktur tanah memiliki visual 2 dengan good condition. Kemudian ada variabel porositas tanah. Tanah cukup memiliki pori mikro maupun makro, sehingga porositas tanah memiliki nilai visual skor 2 yaitu dengan kondisi baik. Dapat dilihat dari gambar di samping, terdapat pori-pori tanah baik mikro maupun makro. Kemudian ada parameter warna tanah, ya ini memiliki skor 2 dengan kondisi baik karena tanah tersebut memiliki warna yang dominan gelap. Kemudian ada parameter bercak pada tanah, yaitu saya berikan skor 2 dengan kondisi baik karena tidak ditemukan bercak-bercak dalam tanah atau bintik-bintik. Kemudian cacing tanah, ini saya berikan skor 0 atau dengan kondisi miskin atau buruk karena saya hanya menemukan 2 jumlah cacing yang mana pada lokasi pengamatan tersebut. Nah, untuk menjadi skor 1 itu harus lebih dari 15 spesies, dan saya hanya menemukan 2 cacing tanah dan itu pun kayaknya masih 1 spesies. Kemudian terdapat potensial rooting depth atau kedalaman akar, memiliki visual score 0,5
dikarenakan pada kedalaman sekitar 25 cm akar masih dapat menembus tanah. Dapat dilihat pada gambar di samping, pada kedalaman 25 cm masih terdapat akar yang menembus tanah. Ya, kemudian ada variabel surface bonding atau genangan permukaan. Saya memberikan nilai 2 dengan kondisi baik karena menurut pemilik lahan, pada lahan tersebut itu tidak pernah terjadi penggenangan setelah terjadi hujan atau penggenangan terjadi kurang dari 1 hari setelah hujan terjadi. Pada saat pengamatan yang saya lakukan juga tidak terlihat genangan air, sehingga genangan permukaan memiliki nilai 2 dengan good condition. Kemudian ada parameter surface crusting and surface cover. Tutupan lahan pada lahan pengamatan yaitu rumput gajah dan rumput liar. Namun terdapat juga pada beberapa titik yang tidak terdapat rumput. Kayak tidak semua memiliki rumput. Ada beberapa spot yang tidak memiliki surface cover. Dapat diperkirakan sekitar lebih dari 70% dalam suatu lahan tersebut itu memiliki tutupan lahan, sehingga memiliki visual score 2 dengan kondisi baik. Kemudian terdapat parameter soil erosion yang diakibatkan oleh angin atau air, memiliki visual score 2 karena erosi air mungkin sedikit terjadi karena terlihat pada bawah pohon durian itu tanah membentuk cekungan ke dalam karena erosi air sepertinya, dan untuk erosi angin sepertinya tidak terjadi. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa semua kriteria mendapatkan nilai 2 dengan kondisi baik, kecuali pada parameter tekstur tanah, cacing tanah, dan kedalaman perakaran. Tekstur tanah memiliki visual score 1, cacing tanah memiliki visual score 0, dan kedalaman perakaran memiliki visual 0,5. Untuk meningkatkan pada parameter cacing tanah ini dapat dilakukan dengan penambahan bahan organik, karena bahan organik ini dapat sebagai asupan cacing tanah tersebut. Dan ini hasil dari soil quality index, yaitu didapatkan dengan nilai 33 dengan kondisi baik, yang diperoleh dari total visual score ranking, yang visual score ranking ini diperoleh dari visual score dikali dengan weighting atau bobot, yang dimana bobot ini udah template dari panduan. Jadi kesimpulannya, kualitas tanah pada Bapak Ahmad Zainuri dengan metode VSA itu menandakan baik. Nah, ini dokumentasi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.